In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Dani Limas, Yes. thank you for coming lo bro. Oke, sama-sama. Aduh. Thank you juga udah diundang. Sama-sama bro. Gimana bisnis restoran lo? Selama pandemi ini ya? Karena kan banyak banget orang yang bisnis restoran atau bisnis kadang-kadang yang karena COVID ini turun. Ada juga yang bahkan sampai yang kasihan sampai tutup kan. Benar. Keadaan bisnis restoran lo gimana? Oke, memang kita saat pandemi ini ya, kita bicara lebih ke UMKM ya lah ya. Soalnya karena bisnis-bisnis F&B yang udah besar kan pasti punya timnya sendiri. Ya, kalau kita kan masih harus yang turun sendiri juga kan ya. Membicarakan lebih ke UMKM lah, kita sama-sama belajar gitu. Oke, bisnis yang memang paling terkena imbas dari pandemi COVID ini salah satunya F&B. Iya, berasa banget itu, berasa banget. Nah, karena apa sih? Pemerintah memberlakukan peraturan PSBB, pembatasan sosial, di mana customer kita ini nggak boleh berkumpul. Ya, itu yang paling berasa banget sih ya. Pada saat yang kita punya ada pasar untuk bisa langsung masuk, biasanya ada orang rame, kerumunan, tiba-tiba mulai dibatasi. Nah, itu paling berdampak buat tempat lo. Berdampak banget. Karena kalau nggak salah kan lo punya ada satu kafe ya, bener ya? Kafe. Satu kafe, terus habis itu ada kedai kayak ayam geprek juga, betul. Dan satu lagi kayak bisnis untuk dicap ke outlet jadinya ya. Oke, mungkin kita bahas dulu pertama yang dari kafe kali ya. Kafe kalau nggak tahu kalau penglihatan gue, pemantauan gue, kafe kayaknya paling berdampak paling drastis ya, karena kan biasanya buat orang nongkrong, terus tiba-tiba yang buat nongkrong nggak ada, pembatasan, sehingga akhirnya orang untuk datang nggak mungkin, untuk kalau kita pakai online pun juga agak sedikit aneh ya, karena kan biasanya yang kita tawarkan sama mereka kan adalah tempat untuk kumpulnya, tempat nongkrong, kenyamanan untuk kenyamanan. Dan itu di tempat lu gimana? Oke, untuk gue kan ada 3 ya kebetulan. Jadi yang tadi Bro Arnold udah jelasin 2 outlet sama 1 kafe. Yang paling berdampak itu kafe memang. Karena sejauh ini 50% penghasilan omset dari kafe itu adalah orang nongkrong. Oke. 50% lagi di tempat gua online. Malah kalau di tempat lu 50-50 ya? Masih 50-50. 50-50. Oke. Gitu. Nah, kemarin itu gua sempat kena peraturan PSBB, otomatis omset itu menurunnya turun langsung 50% pasti, karena kan yang tadi lu ceritain, Bang. Oke. Terus banyak orang-orang yang kena PHK, yang penghasilannya berkurang. Itu berdampak juga sih ya. Berdampak juga ke penjualan daya online. Beli juga ya. Daya beli masyarakat itu menurun. Oke. Jadi nggak cuma 50%. Turun sampai 90%. Berasa banget ya. Hancurnya itu sampai 90%. Makanya banyak teman-teman resto yang tutup. Iya, banyak yang nggak kuat. Yang kuat karena satu, nutup operasional juga susah. Terus habis itu ditambah lagi pas kemarin ada aturan yang PSBB itu, kita juga pas kena di bulan puasa juga ya. Betul. Which is dimana kan pasti daya belinya beberapa pasti akan adanya di setelah buka puasa. Betul. Nah itu tambah lagi sehingga akhirnya turun 90%. Iya, 90%. Tapi rata-rata tetap survive ya masih hari ini? Sampai hari ini kita, puji Tuhan survive. Puji Tuhan survive. Nah, itu pada saat ini kan berarti turun 90%. 90%. Oke. Kalau yang kita ngomong restoran dulu, strategi apa yang lu pakai sebenarnya? Karena kan banyak banget yang lagi pusing banget ya, yang sekarang bahkan sampai hari ini pun aja mungkin banyak yang dari pengusaha kayak kita juga yang UMKM lagi kepusingan banget nih. Kayak strategi apa yang mau kita pakai lagi? Terus habis itu bagaimana kita bisa narik masyarakat seperti kayak tadi lu bilang bahwa dengan adanya orang yang pengurangan karyawan, ada itu kan daya beli pasti berkurang lah. Maksudnya kayak pada saat dulu orang itu mungkin bisa beli 3 porsi atau 4 porsi atau sekarang cuma jadi 1. Sekarang jadi 1. Nah, gimana selama ini apa yang antisipasi yang lu pakai untuk minimal survive lah? Karena kan kita nggak muluk-muluk ya kalau UMKM sekarang, karena nggak terlalu mikir kayak harus untung dulu. Yang penting kita survive. Itu dia, jalan dulu. Apa yang lu pakai buat survive? Oke, gue mau mencoba menjelaskan beberapa hal ya. Yang pertama menurut gue itu yang paling penting adalah cash flow. Cash flow, oke. Keuangan. Yes. Jadi ibaratnya kita restoran harus beroperasional itu perlu uang. Pasti. Gak cuman modal dengkul, ya kan? Ngomong kasarnya seperti itulah ya. Yang gua jadi titik tumpuan utama adalah cash flow.
Cash flow itu pertama kita mengatur dari segi gaji karyawan. Dari sejak awal COVID, gue sudah mempersiapkan beberapa skema. Oke. Gitu. Jadi sebelum PSBB atau sebelum PSBB. Oh, lu sudah prepare malah sudah prepare. Jadi kita sebagai pengusaha itu lebih ke persiapan ya menghadapi hal gitu. Jangan sampai ya udahlah santai aja, ya udahlah lihat besok, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang sebenarnya sebelum PSBB pun pada saat lu sudah ada sounding, mungkin terjadi di Indonesia itu sudah memperkirakan akan skema-skema apa yang terjadi supaya minimal UMKM-nya tetap jalan. Apa yang dipersiapin waktu itu? Iya, yang pertama tadi kayak cash flow. Dari cash flow itu apa sih dari segi keuangan kan ya? Kita beroperasional kalau nggak sanggup menggaji karyawan juga bisa pergi. Iya. Gitu kan. Nah itulah yang gue persiapkan dari awal. Gitu. Nggak semua UMKM memang punya dana cadangan. Gitu. Ada UMKM yang memang nggak ada persiapan nih menghadapi wabah kayak gini. Ini kan namanya musibah ya. Iya, kita juga nggak prepare kan, karena kan awal tahun banget. Iya, awal tahun yang kita berekspektasi bahwa bisnis bisa jalan, bisnis bisa malah yang kita punya cita-cita baru di tahun ini malah terjun habis, Pak. Betul. Di saat resto itu kita mengharapkan keuntungan besar, bisa menggaji karyawan dengan bagus. Iya. Memberikan THR itu saat apa sih? Saat bulan puasa. Bulan puasa. Dan kita kena pas itu lagi. Itu berasa. Saat resto berharap punya penghasilan yang lebih, mempunyai cash flow yang bagus di bulan puasa, tapi di situ dihantam sama virus. Berarti kalau bisa dibilang pada saat lo mempersiapkan dana cadangan itu apakah sudah dipersiapkan dari awal bikin bisnis? Iya. Atau emang karena ada sounding bakal terjadi COVID, lo siapin? Dari awal kita udah siapin dana cadangan walaupun nggak banyak ya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa pada saat orang yang pengen bikin bisnis di awal, pada saat dia mau build sesuatu harus dipersiapkan dulu dana cadangan. Sebaiknya seperti itu. Oke, walaupun akhirnya nanti itu mungkin dipakai setahun atau 2 tahun lagi, tapi minimal pada saat terjadi sesuatu hal, ya seperti kayak sekarang ini ya. Iya, betul. Itu minimal sudah ada dan kita masih bisa tetap run jadinya. Betul. Ya. Oke. Terus membahas gaji karyawan ya. Itu paling utama sih menurut gua. Jadi lebih baik kita ngomong sama karyawan tuh dari hati ke hati. Oke. Karyawan itu sebenarnya bisa mengerti menurut gua ya, karena di saat ini banyak usaha juga yang karyawannya di PHK. Iya, banyak orang yang nggak punya pekerjaan, penghasilan, bahkan makan pun sulit. Jadi gua lebih berbicara kepada mereka kondisi usaha kita tuh sekarang seperti apa gitu. Menghadapi wabah kayak gini, omset kita menurun, penghasilan berkurang, bahkan untuk gaji karyawan pun sulit. Oke. Itu kalau resto tuh biasanya karyawan tuh nggak bisa sedikit sih menurut gue ya. Yeah. Gitu minimal ada 5, 6, 10 gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan dengan fixed cost yang minimal kita berusaha untuk tidak mengeluarkan atau mem-PHK dari karyawan. Betul. Nah, itulah yang gue bahas sama mereka dengan orang sebanyak itu, gimana kita bisa sama-sama saling erat, kita bisa sama-sama saling bekerja sama, kita restonya juga masih tetap bisa beroperasional. Jadi sebenarnya sih karyawan pun juga kalau kita ajak ngomong dari HKT juga, mereka juga ngerti sih ya, karena kan kondisi ini kan dialami sama semua orang. Seluruh dunia bahkan, dan mereka pun juga sebenarnya bisa merasakan bahwa pada saat kerja yang biasanya rame, pesanan rame, tiba-tiba turun. Sebenarnya mereka juga paham sebenarnya ya. Nggak ada kerjaan, diam gitu. Ya mereka paham sih. Gitu. Harusnya setiap orang bisa paham, karyawan bisa paham. Gitu. Tapi memang kita nggak memungkiri lah ada beberapa orang yang punya kepentingan sendiri lah. Kayak orang kan pasti punya kebutuhan kayak cicilan. Memang nggak dihentikan gitu kan dari pihak leasing atau apa nggak. Tetap jalan. Tetap jalan. Nggak tahu sih sampai hari ini apa. Kayaknya tetap jalan ya. Tetap jalan. Sehingga makanya emang kadang-kadang ada beberapa yang mereka bukan tidak mau mengerti kita sih ya, tapi karena tuntutan kebutuhan. Betul. Jadi kita juga dari pihak pengusaha mencoba mengerti mereka. Dan akhirnya itu yang dipersiapin sama lo juga ya. Nah, waktu itu tuh gue sempat prepare nih. Oke, saat ini kafe kita bisa menggaji kalian full. Oke. Nggak tahu di bulan depan. Nggak tahu di 2 bulan lagi. Nggak tahu di 3 bulan lagi. Jadi berkata dikasih pahitnya dulu lah ya. Pahitnya dulu. Tapi sudah diajak ngomong dulu kondisi seperti apa. Baik-baik.
kita juga berusaha yang terbaik, tapi Betul. dikasih yang pahit. Jadi Kasih mereka yang juga punya pahit. gambaran nih. Iya. Jadi waktu itu gue persiapkan 3 skema. Yang Oke. pertama, kita bisa bertahan dengan gaji full. Oke. Yang kedua, pasta kangen bisa menggaji 50%. Oke. Yang ketiga, cuma bisa makan. Gue bilang gitu. Oke. Itu skema paling buruk ya. Jadi 3 skema ini sudah di-prepare dan sudah disosialisasikan terlebih dahulu nih Terlebih sebenarnya? dahulu sebelum si COVID sampai benar-benar bikin dampak yang sangat buruk lah ibaratnya gitu. Oke, jadi ibarat kata kayak karyawan pun juga sudah mulai bisa tahu lah ya. Betul. Maksudnya kan banyak sekarang itu beberapa yang kerja di UMKM atau di perusahaan-perusahaan besar pun juga kan mereka nggak tahu nasib mereka nih kapan. Jadi Betul. ibarat kata kayak apakah bulan depan lanjut, apakah bulan Iya. depan dipotong berapa. Tapi kalau sama lu malah sudah di-prepare itu. Sudah di-prepare. Sehingga akhirnya mereka tidak menebak-nebak, mereka sendiri akhirnya tidak berprasangka lah sama apa yang Iya, kita lakukan berarti ya. gitu. Oke. Nah itu yang di bisnis di pasta kangen ya? Di pasta kangen. Di pasta kangen. Kalau nggak salah lu masih punya ada yang di sampai hari ini. Bisnis itu ada di pasta kangen. Lalu ada ayam bebek Pak Bos. Ayam bebek Pak Bos ya. Dan lalu habis itu ada Hui Cakwe Enti. Hui Cakwe Enti. Iya. Itu nge-build-nya di waktu yang bersamaan atau bagaimana? Kan ada orang yang bisnisnya momentum ya. Ada pertama kali pada saat bikin satu terus laku langsung dibuka cabang cepat. Atau ada juga orang yang nggak ambil terlalu take risk, bikin satu, di-build, stabil, baru bikin lagi. Lu gimana? Apakah langsung Gue termasuk yang ketiga itu. Jadi gue bikin satu, gue build, lalu kira-kira sudah berjalan dengan baik. Gue build satu lagi, punya urusan ini gue tinggal deh. Dia tetap operasional. Ibarat kata mungkin kalau anak-anak itu dia sudah mulai bisa mandiri sendiri. Betul. Lah ya. Udah mulai bisa jalan, walaupun mungkin belum bisa lari. Betul. Tapi bisa jalan lah. Bisa jalan. Jadi ibarat kata di saat itu sebenarnya kita bisa punya momentum untuk nge-build satu lagi sebenarnya. Betul. Ya. Di saat kita udah bisa meninggalkan usaha yang satu, kita build yang satu lagi. Di saat yang satu sudah bisa ditinggalkan, kita build satu lagi. Jangan sampai yang satu belum selesai, kita build lagi yang baru. Iya kan banyak abis berantakan ya jatuhnya. Bener-bener. Karena kan juga banyak banget yang dari beberapa orang yang kadang-kadang yang paling berat kan melawan ego ya. Betul. Pada saat keinginan yang pada saat cepat, return cepat segala macam sehingga akhirnya bikin dan akhirnya emang belum bisa, ya itu yang tadi kita bilang masih belum bisa berjalan, udah ditinggal dan berharap itu bisa lari dan itu kan agak nggak apa ya? Mungkin kalau gue bilang agak sulit lah ya kita mengharapkan sesuatu hal yang jalan aja masih belum lancar pengen lari. Nah, yang menarik adalah pada saat pertama kali gue juga masuk di bisnis F&B, itu kan gue juga sempat ketemu lo kan. Gue sempat ketemu lo dan kita tempat sharing-sharing dan strategi yang lo pakai juga itu akhirnya gue pakai. Mungkin yang belum tahu adalah start pertama kali apa yang harus di-prepare di F&B? Apa yang harus dipikirkan sama orang untuk bikin F&B? Karena kalau kita lihat sekarang di era pandemik seperti ini ya, nggak tahu kalau di Instagram lo. Kalau di Instagram gue banyak banget orang yang akhirnya bisnis main F&B nih. Yang mungkin bikin frozen lah, atau yang mungkin bikin kafe-kafe kecil. Nah, tapi kan ini biasanya mereka ini kan bikin karena terjadi pandemik seperti ini ya, akhirnya mereka jualan. Nah, mungkin ada hal yang strategi apa yang bisa orang bisa dapat dari lo? Apa yang harus kita prepare pertama kali pada saat kita bikin F&B? Karena kan seperti yang kalau kita paham adalah kalau F&B itu kan sama aja kayak kita ngomong art atau seni ya. Mungkin di mulut satu orang itu enak, yang satunya lagi satunya enggak. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk tembus ke pasar dengan kondisi kita sendiri pun aja ya kita ya pasti setiap orang yang jual makanan pasti yakin lah makanan kita enak. Betul. Tapi ada hal juga orang yang punya makanan enak belum tentu laku. Ada juga bahkan yang makanannya so-so lah. Tapi gila banget. Tapi rame banget. Itu banyak kejadian. Nah, kayak gitu. Itu lu gimana? Oke. Kembali lagi ya kalau dunia usaha ya. Iya. Saat ini orang yang kerja pasti punya keinginan buat aduh pengen banget punya usaha nih. Gitu. Tapi buat memulainya itu ragu. Iya. Maju, mundur. Akhirnya terus-terusan kerja sama orang. Akhirnya nggak pernah buka usaha. Gitu. Jadi yang satu hal yang paling utama harus dilakukan adalah action. Itu aja dulu. Menurut gua ya. Jalan dulu lah ya. Gua nggak punya basic di F&B. Sama sekali? Sama sekali. Jadi bisa dibilang lu terjun di dunia F&B ya modal nekat? Modal nekat.
Dan modal belajar di lapangan. Iya, betul. Jadi action aja. Kita punya menu makanan, kita punya menu minuman, rasanya sudah oke, kita cari tempat, kita lihat dulu marketnya, gitu kan. Jangan asal juga ibaratnya di pelosok kedalaman atau nggak ada marketnya sepi, tempatnya nggak bagus lah ibaratnya gitu. Yeah. Main buka-buka aja juga itu namanya bunuh diri. Ya. Gitu. Nah, kita lihat tempatnya oke, makanannya menu-menu kita oke, action. Jalanin. Gitu. Karena strategi itu terbentuk saat kita nanti beroperasional. Karena pasti setiap orang walaupun punya kedai mungkin bahkan jenis makanan yang sama tapi di tempat yang berbeda, pasar yang berbeda, strategi diterapkan juga pasti berbeda. Jadi gitu. Kita juga harus kenal pasar kita siapa sebenarnya sebelumnya. Betul. Kan ya. Karena kan seperti kayak tadi lu bilang pun juga pada saat kita bikin kita ngelihat tempatnya dulu, kita lihat pasar dulu, jangan sampai pada saat barang kita yang mungkin sudah enak, barang kita sudah bagus, tapi nggak diterima pasar. Betul. bukan karena tidak enak, tapi karena pasarnya yang nggak ada. Betul. Karena strateginya juga yang salah. Karena strateginya juga pun yang salah. Gitu. Nah, yang menarik adalah dulu ini background lu kan tidak di F&B ya. Betul. Yang gua tahu adalah dulunya lu adalah seorang pengusaha dari kontraktor. Tiba-tiba nih shiftingnya agak cukup jauh nih. Betul. Bener ya? Karena kan banyak orang yang sudah di kontraktor, terus habis itu apalagi usia masih muda ya, masih muda juga di kontraktor, pengennya di sana. Karena mungkin ada beberapa orang melihat itu suatu pekerjaan atau bisnis yang prestisius. Tiba-tiba shifting nih ke makanan. Yang which is dimana banyak orang yang berpikir kalau bisnis makanan kalau nggak laku kan basi. Betul. Kalau misalkan kita jadi kontraktor atau kita jasa nggak laku, nggak ada yang basi. Iya. Nggak ada kerugian. Yes, tidak ada yang kebuang. Kok bisa shifting? Oke. Dulu gue pernah cerita lah ya. F&B ini adalah salah satu bisnis yang paling gue hindari. Ya, yang lu pernah cerita sama gue tuh. Gue paling hindari kenapa kayak yang tadi Bro Arnold bilang. Saat nggak ada penjualan, 2 hari, 3 hari, bahan baku habis. Terbuang sia-sia. Ya, F&B gitu ya. Rugi lah. Pada akhirnya, ya inilah sekarang gue jadi pengusaha F&B gitu. Nggak tahu kenapa diberi jalannya kayak gitu. Karena sebenarnya awalnya itu istri sih. Oke. Sampai gue merit pun sebenarnya gue masih menjalankan bisnis kontraktor. Terus habis itu istri ngajak. Dia tuh memang cita-citanya bisnis F&B. Yeah. Gitu. Kepengen banget lah dari dulu. Tapi dia terhalang sama ya itu takut. Iya, karena si Alan sendiri juga kayaknya dulu belum ada bisnis apa-apa ya? Belum ada. Pada saat nikah sama lu baru mulai terjun di F&B. Oke. Jadi gue ini memang tipikal orang yang nggak suka kerja sama orang sebenarnya dan cenderung nekat untuk usaha. Gitu. Nah, kalau gue tipenya yang ya udah ayo action, nggak usah banyak omong lah. Gitu. Jalan aja dulu. Abis itu bagaimana jalannya kita pelajarin. Gue selalu bilang sama istri gue bilang kita ini otaknya 2. Ya kan? Dan kita nggak bego-bego banget. Masa sih bikin satu usaha, seenggaknya kita buat kehidupan sehari-hari bisa lah gitu dari usaha itu. Jadi awal mula karena itu? Dia ngajak buka bisnis kuliner. Pertama apa? Yang pasta kangen? Oh pertama malah pasta kangen ya? Bukan yang ayam Pak Bos itu ya? Bukan. Oh. Gitu. Jadi dulu tuh tempatnya kecil. Karyawan cuma 2. Kita terjun langsung di sana, angkat gas pasang gas masak iya. Yang gue sempat dengar dari Alan ya, nyebar flyer sendiri juga katanya ya. Iya kayak gitu. Jadi benar-benar mulai dari nol lah. Gitu. Sama-sama belajar di situ. Dan akhirnya sekarang sampai berapa jumlah karyawan? Ada 15 sih. Dari yang tadinya cuma berdua, sampai 15. Berapa lama take time itu? Setahunan sih udah sekitar nambah 10 waktu itu ya. Dari 2 tahun pertama nambah jadi 10 gitu. Sekarang udah berjalan hampir 3 tahun lah. Oke, berarti bisa dibilang bahwa ya banyak orang yang berspekulasi bahwa yang penting kita terjun dulu dan habis itu kita belajar. Cuman kan banyak juga orang yang terjun modal nekat, nggak ada ibarat kata karena banyak orang yang tipenya bisnis yang kayak yang penting gue terjun dulu. Tahu nggak tahu yang penting terjun. Betul. Tapi kan kalau dari lu sendiri bahwa terjun nggak apa-apa, tapi kita harus tahu dulu pasar seperti apa, dipelajarin dulu seperti apa. Nah, sebenarnya kan ada hal yang kita harus pelajari dulu juga sebenarnya kan ya. Bukan harus yang kita
terjun langsung juga. Karena kan kalau gitu kayak tadi lu bilang bunuh diri juga pada saat kita nggak tahu pasar. Betul. Kita juga nggak tahu tempatnya seperti apa, laku atau enggak kita langsung buat. Dan akhirnya setelah lu pelajarin dan akhirnya terbukti lah ya ada satu kafe yang sudah mulai jadi yang tadi dari 2 menjadi 15. Dan akhirnya lu bikin lagi, beli franchise lagi. Kayaknya beli franchise tipe lagi. Bisnis tuh kayak demen yang beli franchise kayaknya ya. Karena kita ya itu nggak punya pengalaman. Sama sekali nggak punya pengalaman di dunia F&B. Akhirnya kita memutuskan buat franchise. Karena buta. Oh, alasan kenapa pertama kali beli franchise adalah sebenarnya seperti itu ya? Iya. Jadi kita memilih franchise, kita buka, kita belajar dari situ. Lalu yang terakhir gue buka itu Hui Hui Cakwe Enti itu memang brand sendiri. Itu baru brand sendiri. Karena kita mencoba memberanikan diri. Oh, kayaknya kita sekarang udah kayaknya bisa gitu. Setelah 2 brand yang lu beli berarti ya? Iya. Berarti ibarat kata kan belajar dari brand-brand yang sudah ada, betul. Dan lu jalanin juga, dari situ lu ambil ilmunya, coba bikin brand sendiri. Dan hasilnya gimana? Puji Tuhan sih sekarang udah beberapa orang ya mau minta franchise, tapi memang cepet ya? Iya. Hui lu kan kalau nggak salah baru Desember bener kan? Akhir Desember. Cepet dong. Iya, oke lah. Untuk branding sendiri mah cepet itu. Iya. Jadi tapi kitanya yang belum siap gitu. Jadi ibaratnya untuk saat ini kita masih memang pending, di list dulu aja. Gitu orang-orang yang berarti sudah ada listing orang yang udah siap minat, untuk beli. Iya, yang kita juga melisting nih. Oh, ternyata oke nih gitu. Minat orang pas ngelihat outlet kita, cobain masakan kita, minuman kita. Oh, ternyata menarik. Menarik investor lah ya jatuhnya ya. Oke. Dah, dari yang lu pelajarin itu, apa yang membuat orang menjadi tertarik untuk beli franchise lu? Karena kan kalau kita dari lihat latar belakang belajar di lapangan. Langsung dari lapangan. Bisa dibilang bahwa nggak ada background apa-apa, nggak ada background untuk strategi marketing atau apapun. Dan akhirnya belajar langsung turun ke jalan, bikin brand sendiri. Dan akhirnya sudah mulai ada investor yang tertarik untuk ngambil franchise lo. Betul. Apa yang dilakuin dan apa yang bikin brand ini, si Hui Hui Cakwe Enti ini menjadi daya tarik tersendiri? Karena cepat 6 bulan untuk bisa narik investor kan. Tanpa advertising kan gila-gilaan. Karena yang sempat kemarin booming, gue sempat lihat bahwa banyak banget brand-brand itu yang istilahnya dipakai dengan bakar duit. Bener-bener iklannya gila-gilaan, jor-joran banget. Kayaknya kalaupun gue juga ngeliat selama ini dari Instagram dan gue juga ngobrol sama lo, gak sampai segila itu kan. Yang sampai bakar duit banyak kan. Tapi malah bisa narik investor. How? Gimana caranya? Yang kita jual itu keunikan sih sebenarnya. Terus gue mencari jenis cemilan, makanan di suatu area itu yang gue buka yang masih jarang ngejual. Oke. Jadi sebelum buka Cakwe itu, gue sempet keliling satu area itu sekitaran 10 km, 15 km dari area situ memang masih jarang banget sih yang jual. Dan ada yang jual pun sempet coba. Rasanya belum pas lah. Iya. Jadi memang kita bikin si snack ya jatuhnya, si Cakwe ini beda lah rasanya. Jadi sebelum bikin brand ini lu observe dulu berarti ya? Pastinya. Harus. Berapa lama? Sekitar 1-2 bulan sih waktu itu. 1-2 bulan observe?